Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas tentang Supabase. Saya Alam Sandika Wibowo akan bahas tentang Supabase. Supabase adalah platform open source yang menyediakan backend as service untuk developer. Jadi platform yang bisa banget bantu kamu bikin aplikasi dengan backend yang powerful, tapi tanpa harus ribet ngurusin server. Kalau kamu pengembang atau developer, atau lagi belajar bikin aplikasi, video ini cocok banget buat kamu. Jadi, yuk langsung simak. Oke, pendahuluan. Jadi, apa itu si Supabase? Mungkin teman-teman baru dengar atau bahkan sudah mendengar sebelumnya. Supabase adalah solusi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan infrastruktur back, atau bisa disebut dengan BAS, yang kuat dan mudah digunakan. Dengan menggunakan Supabase, pengembang dapat fokus pada pengembangan front-end tanpa harus khawatir tentang pengelolaan server dan database. Oke, jadi Supabase adalah platform yang memberikan backend as service untuk para developer. Intinya, Supabase itu kayak menyediakan backend yang siap pakai, yang bisa kita manfaatkan tanpa perlu pusing soal database, autentikasi, atau penyimpanan file. Kita cuma fokus di pengembangan aplikasi saja. Oke, sekarang kita akan membicarakan terkait fitur ya. Fitur apa aja sih yang ada di dalam Supabase? Kita bahas dulu ya terkait fitur. Oke, langsung saja kita bahas fitur utama Supabase yang bikin platform ini keren banget. Yang pertama, Supabase itu layeringnya adalah database PostgreSQL. Oke, database Postgre yang sudah terkenal banget. Kalau kamu butuh database yang bisa handle data besar dan kompleks, ini pilihan yang tepat. Kemudian yang kedua, autentikasi itu mudah. Ya. Mau login pakai email atau bahkan OAuth, Supabase udah siap banget buat itu. Jadi kamu nggak perlu repot bikin sistem login dari awal. Kemudian yang ketiga, real-time database atau real-time data. Ini fitur keren. Dengan Supabase, kamu bisa bikin aplikasi yang responsif, di mana data bisa langsung update di semua user tanpa perlu reload halaman. Pasti bikin aplikasi kamu jadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat, yaitu API otomatis. Supabase tuh bikin API otomatis untuk tiap table di database kamu. Jadi nggak perlu lagi ribet bikin aplikasi, bikin API itu dari nol. Oke. Kemudian yang kelima yaitu terkait penyimpanan file. Ya, penyimpanan file ini sangat mudah. Ya, mau upload gambar atau file, itu Supabase punya fitur penyimpanan file yang bikin semuanya jadi gampang dan terkelola. Oke, kemudian kita akan membahas terkait dengan kelebihan Supabase. Selain fitur-fitur keren tadi, ada beberapa kelebihan ya yang bikin platform ini semakin menarik. Salah satunya dia itu open source. Supabase itu open source. Jadi kalau kamu pengen modifikasi atau berkontribusi bisa banget ya. Kemudian yang kedua itu user friendly ya. User friendly itu mudah digunakan tadi ya. Antar muka yang gampang dipahami dan dokumentasinya juga lengkap. Cocok banget buat pemula. Kemudian yang terakhir itu kelebihannya integrasi yang kuat ya. Supabase bisa diintegrasikan dengan berbagai macam framework ya. Contohnya React, Vue, and Angular. Jadi gampang dipakai barengan dengan teknologi lain.
Oke, kemudian pasti ada kekurangan ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kita akan membahas terkait kekurangan Supabase ya. Oh, sorry. Jadi kekurangan Supabase itu kayak platform lainnya, Supabase juga punya kekurangan nih. Jadi meskipun Supabase udah keren, ada beberapa fitur yang perlu diperhatikan ya, yaitu urusan ini tuh masih ada keterbatasan fitur ya. Beberapa fitur yang masih dalam tahap pengembangan atau nggak sekomplit solution pendekatan backend as service yang lainnya di luar sana. Kemudian skalabilitas. Kalau aplikasi kamu besar banget ya, Supabase mungkin butuh pengelolaan ekstra atau kamu perlu cari pendekatan solusi yang lain yang lebih terkelola. Ya. Tadi kita sudah bahas kelebihan ya sebelumnya. Oke, kemudian eh, ada perbandingan platform backend ya, ada perbandingan platform alternatif katakanlah. Ya. Jadi gimana Supabase itu dibandingkan sama platform lain kayak Firebase atau AWS Amplify. Setiap platform punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, Firebase mungkin lebih banyak fitur siap pakai, tapi Supabase punya kelebihan open source dan fleksibilitas lebih tinggi, terutama buat yang suka main-main sama database seperti PostgreSQL. Oke, kemudian sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Supabase ini pilihan yang sangat menarik buat kamu yang pengen backend yang mudah digunakan, efisien, dan pastinya open source. Dengan fitur yang lengkap dan dukungan komunitas yang aktif, Supabase punya potensi untuk jadi platform utama dalam pengembangan aplikasi. Tapi tetap perlu dicatat, kalau kamu butuh skalabilitas super besar, mungkin ada pendekatan solusi yang lebih yang lebih cocok. Oke, terima kasih. Saya Alam Sandiaga Wibowo. Jangan lupa like, subscribe, and comment.